Solana bisa naik ke $800. Halo Cryptosias, balik lagi dengan saya Leo di Crypto Discover, dan hari ini kita akan membahas rekor tertinggi baru, pergerakan institusional utama, dan potensi harga Solana naik ke $800 atau lebih di akhir siklus ini. Tapi selain itu kita juga akan membahas tentang resiko di baliknya. Jadi kalau kalian bullish dengan Sol atau punya rencana untuk membeli Sol, pastikan untuk tidak melewatkan video ini. Solana jadi berita utama saat melonjak ke $260 di bulan terakhir. Dengan blockchain yang cepat, murah, tampaknya Solana menjadi ancaman terbesar untuk Ethereum. Tapi kemudian semuanya jadi berantakan Cryptosias. Dengan adanya berbagai masalah seputar meme coin seperti Melania dan Argentina Coin, Solana pun jatuh ke bawah $100. Tapi Cryptosias tahu tidak? Solana sempat berada di titik terendahnya di bulan Desember 2022 saat Solana ada di bawah $10. Tapi sejak itu Solana bangkit kembali dengan pergerakan 29x mencapai $250 di awal 2024. Luar biasa kan? Tapi saat kita melihat Sol dengan Bitcoin, situasinya lebih kompleks dari yang kita kira. Pastinya harga US dollar yang besar menjadi tanda yang baik. Tapi kalau kita mau melihat kalau altcoin benar-benar berkinerja dengan baik, kita perlu memeriksa rasio Bitcoin-nya. Dan sekarang Sol against Bitcoin belum menembus level tertinggi sebelumnya. Memang sudah naik, tapi mereka mencapai tingkat tepat di level Fibonacci retracement 0,618 dan mulai menurun lagi. Ini adalah pola klasik second cycle. Kita melihat Ethereum melewati hal yang sama di tahun 2021. Harganya naik tajam, tapi gagal menembus Bitcoin dan perlahan harganya melemah selama 2 tahun berikutnya. Di ruang kripto, ini disebut kutukan altcoin. Pola di mana sebagian besar layer 1 bersinar selama 1 atau 2 siklus, lalu memudar jadi tidak relevan. Polkadot, EOS, Tezos, NEO, daftarnya panjang. Pertanyaannya sekarang, apa Solana bisa menghindari hal ini? Di bull run Ethereum pada tahun 2021, ETH mengalami rally awal dan mencapai puncaknya di level Fibonacci 0,5 terhadap Bitcoin, sama seperti Solana sekarang. Tapi setelah itu, Ethereum tidak pernah mencapai higher high lagi pada pasangan Ethereum Bitcoin, dan akhirnya mereka pun kehilangan dominasinya. Karena itu, langkah Solana selanjutnya akan jadi sangat penting. Kalau Sol membentuk lower high di sini dan mulai tren turun pada rasio Bitcoin lagi, itu tidak menjadi breakout tapi akan menjadi puncak. Tapi kalau Sol bisa merebut kembali resistensi Bitcoin tersebut dan mencetak higher high, ini akan menjadi gerakan yang besar dan Solana berpotensi memasuki fase dominasi baru. Ada beberapa orang yang menganggap Solana hanya sebagai layer 1 seperti yang lain. Tapi Solana sudah berhasil menjadi chain yang paling banyak digunakan di luar Ethereum. Faktanya mereka telah menjadi salah satu TVL DeFi tertinggi setelah Ethereum, memiliki lebih banyak pengguna aktif harian daripada sebagian besar chain EVM, memimpin dalam volume DEX, bahkan selama kondisi pasar bearish, memiliki aktivitas pengembang tanpa henti terutama untuk aplikasi seluler dan yang ditujukan untuk konsumen. Dan saat orang ingin berdagang dengan cepat, membeli meme coin atau menerapkan DApp sederhana yang berfungsi, mereka tidak membangun di atas optimism tapi menggunakan Solana. Ini bukan karena biaya gas yang murah aja, tapi tentang keseluruhan stack. Mesin virtual Solana tidak kompatibel dengan EVM, dan mungkin itu justru jadi hal yang bagus. Mesin ini dibangun untuk kecepatan, dan mesin ini mendapatkan daya tarik nyata di pasar retail, terutama dengan para pengguna kripto yang lebih muda. Tapi kita juga perlu sadar kalau Solana tidak sempurna Cryptosias. Penerapan institusional mereka masih tertinggal Ethereum. Selain itu, Ethereum juga masih memimpin dalam aset dunia nyata alias RWA. Sementara itu, stablecoin, likuiditas, infrastruktur kustodian, semuanya lebih baik di Ethereum. Dan meskipun Solana cepat, mereka masih dalam proses mengatasi gangguan jaringan dan membangun kembali kepercayaan dari masalah kinerja sebelumnya. Dan lebih penting lagi, banyak institusi belum melihat Solana sebagai emas digital atau aset komoditas. Pandangan ini mungkin mulai berubah, tapi mereka belum sampai di sana. Jadi untuk Solana bisa menjadi 3 kripto teratas dalam jangka panjang, mereka perlu mengalahkan kinerja sebelumnya terhadap Bitcoin dan memperoleh legitimasi institusional yang lebih dalam. Dan sekarang pun kita mulai melihat tanda-tanda tersebut. Tahun ini mungkin bisa menjadi titik balik untuk Sol. Pertama, CME Group meluncurkan Solana Futures bergabung dengan Bitcoin dan Ethereum. Ini menjadi tanda kepercayaan yang besar dari Bursa Amerika Serikat yang teregulasi. Kemudian Fidelity telah mengajukan permohonan spot ETF Solana dan Kanada sudah menyetujuinya. Sementara BlackRock, mereka belum mengajukan permohonan tapi dana on-chain mereka sudah terintegrasi dengan Solana. Analis Bloomberg memberikan peluang persetujuan sebesar 90% untuk ETF Solana mendatang di bulan Oktober. Ini bukan lagi sekedar sensasi retail, tapi uang sungguhan yang akan masuk. Dan setelah ETF memasuki pasar Amerika Serikat, ini akan memberi Solana jenis legitimasi yang sama yang mendorong Ethereum ke tahap institusional. Dan saat gelombang likuiditas berikutnya terjadi, ini akan menjadi narasi yang ingin dibeli Wall Street.
Dan waktu kita melihat harga, asumsikan Bitcoin mencapai 200 sampai 250 ribu dolar di siklus ini. Kalau Solana bisa mempertahankan rasio Bitcoin sebesar 0,0022 sampai 0,0024, kita bisa melihat 440 dolar per sol di batas bawah dan 600 dolar per sol di batas atas. Sementara kalau Solana menembus rasio Bitcoin tertinggi dan mencapai 0,0033 yang akan menjadi pembalikan penuh dari tren turunnya, kita mungkin bisa melihat SOL mencapai 800 dolar atau lebih. Tapi ingat ya Cryptosias, ini bukanlah nasihat keuangan. Lakukanlah riset kalian masing-masing. Kita membuat proyeksi ini berdasarkan proyeksi Fibonacci yang berdasarkan struktur-struktur pasar sebelumnya. Tapi ini kendalanya Cryptosias. Dengan SOL mencapai 600 dolar, ini belum cukup untuk membuat Solana jadi pemenang. Untuk menjadi aset jangka panjang, Solana perlu menembus dan mempertahankan rasio Bitcoin yang lebih tinggi lagi, mengungguli altcoin yang lain dan menunjukkan ketahanan selama beberapa siklus. Dan kalau mereka berhasil, Solana bukan menjadi sekedar perdagangan, tapi berpotensi menjadi aset yang mungkin kita simpan selama bertahun-tahun. Tapi kapan kira-kira ini akan terjadi Cryptosias? Saat ini kita ada di zona penurunan, yaitu di antara 100 dan 150 dolar. Ini menjadi wilayah akumulasi, bukan terobosan, bukan kehancuran, tapi peluang dalam kisaran tertentu. Katalis utama seperti persetujuan ETF dan perubahan kebijakan Fed akan terjadi di kuartal 4 2025. Itulah jendela waktu di mana kita mengharapkan likuiditas global membaik dan di mana altcoin cenderung bergerak paling signifikan. Menurut kita, alt season yang sesungguhnya mungkin belum tiba. Tapi saat itu tiba, hal ini bisa mendorong Solana kembali ke puncak dengan cepat. Dari segi siklus, kita tidak akan keluar dari perdagangan ini di tahun 2025. Kita melihat pertengahan sampai akhir 2026 untuk aktivitas altcoin mencapai puncaknya dengan asumsi rally Bitcoin juga berlangsung lebih lama, yang mungkin terjadi kalau Fed terus menunda perubahan mereka. Jadi apa Solana bisa lolos dari nasib yang sama yang dihadapi EOS, DOT, dan NIO? Mungkin aja, tapi hanya kalau Solana menjadi lebih dari sekedar chain cepat dengan angka DeFi yang mencolok. Mereka harus bisa memimpin dan juga bertahan. Mereka memiliki momentum yang besar saat ini. CME Futures, pengajuan ETF, real usage, tapi mereka tetap memerlukan terobosan Bitcoin dan validasi institusional untuk bertahan. Apapun itu, ini adalah salah satu grafik terpenting dalam kripto saat ini. Kalau kalian belajar suatu hal yang baru hari ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe di Crypto Discover. Apa kalian bullish dengan Solana? Tulis prediksi kalian untuk Solana tahun 2025 di kolom komen. Jam Cryptosias!